Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala ta'ala fi 'azizi kitabih, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Fa ya ibadallah, mutlak sesuatu yang dibutuhkan dan yang kita butuhkan dalam kehidupan ini adalah perbaikan dari dua sisi. Ada dua kesadaran mutlak yang dalam istilahnya disebut sebagai al-wa'yu ad-din dan al-wa'yu al-istimar, kesadaran beragama dan kesadaran bermasyarakat atau bersosial. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu pengajaran tentang tauhid yang begitu dalam dan cukup diawali dengan sebagai kata kunci passwordnya adalah la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika memberikan kualitas terhadap bagaimana la ilaha illallah itu yang sesungguhnya, maka rasanya tidak pantas bahwa kita itu masuk neraka. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam tentang nama-nama. Wa 'allama Adam al-asma' wa 'allama Adam al-asma'. Dan karena itu maka Allah memerintahkan malaikat agar sujud kepada Adam hanya karena berkah dari pengajaran tentang nama-nama. Wa 'allama Allah Yusuf ta'birahu. Nabi Yusuf diajarkan oleh Allah tentang cara mengambil mimpi. Allah Perdana Menteri. Kemudian Allah memberikan Nabi Yusuf Perdana Menteri. Wa 'allama Allah Sulaiman mantiqat tayr. Nabi Sulaiman oleh Allah diajarkan bahasa verbal binatang. Fa'allahu al-mulka. Allah memberikan derajat. Sementara kepada kita Allah mengajarkan kalimat tauhid, maka kata la ilaha illallah diawali dalam konteks at-ta'lim wa ta'allum fa'lam annahu la ilaha. Maka di dalam sebuah kisah tentang pengajaran tauhid yang paling dasar tentang la ilaha illallah, ketika Nabi Yakub alaihissalam diberikan laporan oleh saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, Al-Quran memberikan kisah dengan firman-Nya wajahu ala qamisi bidamin kadzib. Saudara-saudara Yusuf mendatangi ayahnya dengan darah kebohongan, maturba Yusuf dimakan serigala. Mendengar berita itu, Nabi Yakub menangis. Tapi ketika bajunya Nabi Yusuf diperiksa oleh ayahnya, falamma ra'a qamisahu sahihah, bajunya tidak sobek, lihatlah Nabi Yakub tersenyum dan tertawa karena tidak terlintas sedikit pun di benak Yakub ada serigala sesopan itu memakan korbannya. Korbannya habis tapi bajunya tidak robek. Maka dari gambaran demikian pula malaikat kalau melihat orang Surabaya bermaksiat, malaikat menangis, malaikat rahmat. Tapi begitu melihat malam ma'afiqan bi la ilaha illallah baru misqala dzarrah, melihat di hatinya ada kalimat tauhid, maka malaikat dinyatakan. Masyaallah muslimin,
Dalam konteks agama, apakah ambil atau adil? Dalam hadis panjang riwayat Umar bin Khattab, "Bainama nahnu julus inda Rasulillah, ija'ahu rajulun syadidun bayadul wajhi ila akhirih." Orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, man iman, man Islam, man ihsan?" Ada 3 yang ditanyakan selain tentang asyratu sa'ah. Endingnya hadis ini adalah ketika orang ini pergi dan tidak diketahui asal manusia, Nabi bertanya, "Kamu tahu siapa yang datang?" "Allah wa Rasul a'lam." Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Nabi, "Wa Jibril atakum yu'allimukum dinah." Dia adalah Jibril yang bertanya, tetapi tujuannya adalah mengajar kalian. Kata ad-din di sini ada Islam, ada iman, ada ihsan. Bagaimana agar syahadat kita melahirkan wahyu? Karena dalam praktek sehari-hari, dalam kehidupan kita itu bahwa elektabilitas Allah seringkali menempati peringkat yang kesekian. Lalu bagaimana agar sholat kita punya fungsi tanpa al-fasya wal munkar? Lalu bagaimana agar zakat kita punya fungsi tutahhirun wa tuzakkihim? Bagaimana agar puasa kita sampai kepada la'allakum tattaqun? Bagaimana haji kita itu bisa sampai dalam pengertian yasyhadu manafi'a lahu? Maka di sini dibutuhkan namanya al-ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Pada maqam syahadah, pada maqam yang beristilah ahli sufi diartikan sebagai wahdatul wujud, bukan penyatuan antara hamba dengan Allah, tetapi mampu melihat segala dalam ruang dan waktu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dikatakan al-kaunu dzulman, sesuatu yang ada sebenarnya adalah tidak ada. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fi, sebenarnya yang menciptakan, yang memberikan cahaya adalah teori perkara sehat. Di sini ada maqam musyahid. Fa illam takun tara fa innahu yara. Kalau kamu tidak bisa, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Ini turun pada maqam muhasabah dan maqam muraqabah. Dalam istilah kita membaca Al-Quran, surat Fatihah, selalu ada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebenarnya maqam wa iyyaka nasta'in itu lebih tinggi daripada iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku menyembah. Artinya ada amal tentang ubudiyah yang disebut sebagai maqamul mas'ulah. Tapi kalau iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku minta tolong. Aina nasta'in bi anfusina wa la fi ghairi. Di sini tidak ada amal sekali. Makanya iyyaka nasta'in maqamnya menjadi maqamul qurban, maqam pendekatan, bukan lagi pada maqam al-mas'ulah, bukan lagi kepada tahqiqul ibadah, tetapi tasdhiqul iradah, pembenaran terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah. Dalam istilah mudahnya, kalau iyyaka na'budu adalah maqam lillahi ta'ala, tapi kalau iyyaka nasta'in adalah maqam billahi ta'ala. Mengapa ini mutlak dibutuhkan? Karena rentetan dari yang kita lakukan tentang Islam, orang lain pun bisa melakukan. Ritus-ritus religius, mungkin saja orang munafik bisa bersyahadat lebih fasih daripada kita. Mungkin saja orang munafik bisa sholat seolah-olah lebih khusyuk dari kita. Mungkin dia bisa haji bertahun setiap tahun, tetapi dia belum sampai kepada iman. Makanya dia katakan bahwa tidak semua Islam itu iman, karena iman itu berkaitan dengan tasdik dan kebenaran. Sementara Islam adalah bentuk dari ibarat anil af'al, merupakan tembung dari perbuatan-perbuatan. Maka Allah memberikan satu gambaran bagaimana orang munafik itu adalah innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Berarti orang munafik bisa salat. Bahkan orang munafik kalau bertemu orang mukmin digambarkan dalam Al-Quran, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu berarti orang munafik bisa membaca syahadat bisa. Maka tidak semua Islam itu iman. Begitu juga iman tidak sempurna tanpa Islam, karena hanya tasdik tetapi tidak menjalankannya.
Dalam hal seperti ini, maka dibutuhkan Islam. Maka Islam tanpa Islam punya potensi menjadi penipu berkedua agama. Beriman tanpa berislam punya potensi menjadi penipu berkedua ibadah. Karena itulah disebut pentingnya maqam muraqabah. Paling tidak pada maqam hasan, paling tidak kita merasa bahwa Allah mengikuti kehidupan kita sehari-hari. Maka Allah memberikan satu pengajaran bahwa penyandaran kepada Allah merupakan solusi-solusi yang bersifat Tuhan, dan itu diajarkan ketika Nabi mengalami masa amul hazan. Solusi dari Allah adalah mi'raj dan untuk menerima perintah sholat. Itu satu contoh. Kalau lama tidak ada hujan, solusinya adalah sholat. Fenomena alam dijawab dengan sholat. Kalau ada gunung meletus, solusinya kunut nazir. Kalau ada wabah, ada solusi ilham satu dan sebagainya. Kalau hati sumpah, ada solusi istighfar. Makanya ada makalah dikatakan la tufakir katsiran walakin istaghfir katsiran. Fa inna Allah yaftahu bil istighfari abwaban la tuftahu bil tafkir. Boten-boten hati mikir, tapi perbanyaklah istighfar, karena Allah dengan istighfar membuka banyak pintu yang pintu tersebut tidak bisa dibuka dengan pikiran. Ada solusi. Kalau ada gerhana, Allah tidak perintah ambil teleskop Hubble, lakukan penelitian terkait astrofisika dan astronomi, tapi perintah Allah adalah sholat, yang disebut dengan sholat khusuf atau sholat khusuf. Maka hal-hal yang bersandarkan kepada solusi uluhiyah, Allah selalu memberikan bahasa. Kalau menurut Abdul Razak bin Naufal, itu selalu dengan menggunakan kata tergesa-gesa. Kalau urusan perhubungan, Allah perintahkan wasari'u ila maghfirah. Wasari'u artinya cepat-cepatan. Kalau urusan zikir, fas'au itu lari-lari kecil. Dalam bahasa Jawa, cileko, ojo lemah-lemah. Kalau urusan misalnya kebaikan, Allah perintahkan fastabiqu al-khairat, berlomba-lomba tentu ingin menjadi juara. Bahkan kalau langsung kepada Allah perintahnya adalah fafirru, belajar kepada Allah. Tetapi bagaimanapun hal yang berkaitan dengan solusi uluhiyah selalu juga berkaitan dengan solusi-solusi kemanusiaan. Bahwa Islam bukan hanya agama teologi, tapi juga agama humanis, agama kemanusiaan. Maka ada pesan moral yang disebut dengan irhamu man fil ardi adalah ar-rahimun yarhamur rahman. Para penyayang akan disayang oleh Yang Maha Penyayang. Pesan moralnya adalah irhamu man fil ardi yarhamur man fis sama. Cintailah penghuni bumi, kau akan dicintai oleh penghuni langit. Hal-hal yang paling sama sekalipun selalu berkaitan dengan arti. Sujud kelihatannya adalah mencium sajadah, tapi suaranya begitu gandum sekali di langit. Hal yang berkaitan dengan bumi, hal yang berkaitan dengan langit. Puasa itu Allah pahalanya tidak memviralkan bahkan kepada mereka sekalipun. Maka hadis Qudsi mengatakan as-shaumu li, puasa itu untuk aku. Wa ana ajibi, pada saya tergantung aku. Artinya puasa itu ibadah yang sangat privasi. Tetapi bagi orang yang sudah lanjut usia, yang sudah tidak mampu berpuasa, itu solusinya bukan istighosah, tapi membayar fidyah. Itu urusan dengan beras. Dalam satu tahun ada 4 hari di mana kebaikan Anda bukan hanya kepada fasoli di rombing, tetapi juga wanha. Kurban berarti ibadah yang berkaitan dengan penyembelihan kambing dan sapi. Puasa itu pahalanya besar tapi tidak das. Hatta toko zakat fitri, sampai engkau mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah berarti berkaitan dengan beras. Haji itu disebutkan labbaik Allahumma labbaik, hanya kepadamu ya Allah. Tapi kalau orang mengambil haji yang disebut dengan haji kiron atau haji tamattu, dendanya itu bukan tahlilan, tetapi dendanya adalah dam yang berkaitan dengan sembelihan dunia. Karena itulah maka hal keduanya ini saling bertaut. Oleh karenanya ancaman dari Allah kepada orang yang meninggalkan zakat yang berkaitan dengan ekonomi sama kejamnya dengan siksaan Allah, ancaman kepada mereka yang meninggalkan sholat. Fatwa bihajibahu sama kerasnya. Maka sisi lain dari kebaikan Islam adalah di mana orang lain merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya.
Dan sisi lain dari kebaikan iman adalah orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Bukankah dalam agama yang disebut dengan pemakan riba yang paling dahsyat adalah al-istiqalah ila ridil muslim fi ridil muslim biwali hakim. Orang yang berbicara banyak untuk menjatuhkan orang lain, itulah pemakan riba yang dahsyat. Bahwa siapa yang disebut dengan kanibal sejati adalah orang yang dikatakan kepadanya tabakun ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahmahi, orang yang punya hobi riba kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan dalam keseimbangan kita, keseimbangan bangsa langit dan keseimbangan bangsa bumi, pemahaman kita terhadap teologi dan sebagai pelaksanaan bahwa ada Islam, ada iman bentuk keterikatan manusia dengan eskatologi keagamaannya, dan di sana ada Islam sebagai bentuk dari keterlibatan manusia dengan fungsi sosial agamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi dan ayat wa hakim. Aku qauli hadza fastaghfiru wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Amin.